Panglima TNI dan Kapolri lepas peserta lomba lari Panglima TNI Run 2023. Seorang pria di Batam diamankan setelah melakukan pembunuhan berencana dan merampas harta korban. Babin Kamtipmas Wonggi bantu tingkatkan perekonomian masyarakat dengan membuat token. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Senin 25 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ibda Almira Sabira dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia, TNI menggelar lomba lari yang diikuti peserta dari TNI, Polri, dan masyarakat umum. Selain lomba lari, TNI juga menggelar berbagai kegiatan diantaranya pameran alat utama sistem pertahanan dan bakti sosial kesehatan untuk masyarakat. Sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, para peserta lomba lari Panglima TNI Run 2023 sudah memenuhi kawasan Monas, Jakarta Pusat pada hari Minggu, 24 September 2023. Mereka mengenakan kostum sesuai kategori lomba yang mereka ikuti, lengkap dengan tulisan Panglima TNI Run 2023. Lomba lari ini terdiri dari 3 kategori, yakni lari 5 km, 10 km, hingga 21 km. Panglima TNI melepas pelari dengan kategori 21 km. 2, 1. Persiapan. 1. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang juga hadir dalam kegiatan ini melepas peserta lomba lari kategori 10 kilo. Selain Kapolri, kegiatan ini juga diikuti mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, Ketua Umum Bayangkari Julianti Listio Sigit Prabowo, dan pejabat utama Mabes Polri. Tadi sudah kita laksanakan lari 21K, 10K, dan juga 5K yang diikuti oleh kurang lebih 10.000 personel, baik dari TNI, Polri, juga dari pemuda dan masyarakat semuanya. Dan pada hari ini juga kita gelar kegiatan pameran alutsista dan juga melaksanakan bakti kesehatan, donor darah, dan juga kesejahteraan pada seluruh masyarakat berupa hiburan ini. Dan ini nanti akan kita gelar sampai tanggal 27 di Monas ini. Sebelum kita laksanakan acara puncak yaitu parade dan defile untuk HUT TNI. Nanti juga akan kita laksanakan di Monas ini untuk pelaksanaan parade dan defile. Jadi silahkan masyarakat semuanya hadir di Monas ini untuk menyaksikan acara-acara kegiatan yang sudah kita susun sampai tanggal 27 tadi. Dan untuk donor darah kita siapkan bisa mencapai 78.000 peserta donor darah. Sehingga ini betul-betul dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan juga dibutuhkan untuk pasien-pasien yang membutuhkan. Dan juga dari Pak Kapolri, Pak Ketua PMI, Ketua Umum PMI, Pak Yusuf Kala yang hadir, saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran TNI Polri yang telah bersama-sama mensukseskan acara HUT TNI ke-78 ini pada seluruh komponen masyarakat yang berada di seluruh Indonesia. Karena memang kegiatan hari ini dilaksanakan secara serentak dari Sabang sampai Merauke di seluruh jajaran TNI beserta Polri dan Forkompimda serta seluruh masyarakat semuanya. Harapannya bagaimana? Ya, harapannya untuk HUT TNI kali ini juga bisa memberikan dampak positif, bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat.
Jadi tidak sekedar hanya parade, defile, dan unjuk alutsista, tapi juga ada kegiatan-kegiatan sosial yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Lomba lari ini diadakan dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-78 TNI. Selain lomba lari, TNI juga menggelar pameran alat utama sistem pertahanan dan juga kegiatan donor darah hingga 27 September 2023. Bakti sosial kesehatan seperti operasi katarak, pengobatan umum hingga hitanan massal yang digelar di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah, Polri TV. Ulang tahun ke-78 TNI. Divisi Humas Polri melakukan silaturahmi di Pesantren Ulumul Quran Langkat, Sumatera Utara. Di kesempatan ini, Divisi Humas Polri juga melakukan dialog dengan pengurus, guru, serta santri pesantren tentang bahaya paham radikalisme. Kamis 21 September 2023, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Nurul Azizah, memimpin tim Divisi Humas Polri bersilaturahmi ke Pesantren Ulumul Quran di Langkat, Sumatera Utara. Kunjungan ini disambut meriah pengurus, pengajar, serta santri dan santriwati pesantren. Kombes Pol Nurul Azizah menjelaskan kunjungan tim Divisi Humas Polri, selain melakukan silaturahmi Kamtipmas, juga menyampaikan sosialisasi bahaya paham radikalisme melalui dialog dan diskusi. Kami sampaikan bahwa program kontraradikal ini merupakan salah satu upaya untuk mencegah radikalisme yang merujuk kepada bagaimana mengurangi atau mengatasi paham radikalisme di dalam lingkungan masyarakat, yang melibatkan serangkaian strategi, kemudian kebijakan dan program-program tersebut yang bertujuan untuk mencegah baik itu individu maupun kelompok untuk melakukan tindakan yang ekstremis dan untuk mencegah atau menerapkan hal-hal apa yang bisa kita lakukan sehingga kita tidak terpapar oleh ideologi yang radikal. Kontraradikal mengakui bahwa paham radikalisme itu tidak hanya masalah keamanan, tetapi juga melibatkan masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya, dan lebih luas lagi, sehingga pendekatan di dalam melakukan kontraradikal ini harus secara holistik dan terintegrasi antara satu elemen dengan elemen yang lain, sehingga kita melibatkan seluruh pemangku kepentingan, kemudian itu pemerintah, penegak hukum, masyarakat sipil, toga, tomas, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan bagian yang terkecil di antara kita yaitu keluarga. Silaturahmi ini diisi dengan dialog yang menghadirkan narasumber Nasir Abbas. Mantan napiter ini menceritakan pengalamannya yang pernah bergabung dengan organisasi teroris. Saya dulu teroris. Saya dulu musuh negara. Saya memusuhi Indonesia. Saya mempersiapkan senjata, bahan peledak, amunisi. Saya melatih orang untuk menghadapi Indonesia, melawan Indonesia. Mungkin adik-adik seperti bingung dan tidak percaya. Ya memang belum lahir, nggak apa-apa. Ya, makanya beruntung nih adik-adik ini dapat ketemu sama mantan teroris. Ya. Suasana dialog berlangsung cair dan meriah. Pimpinan pesantren Ulumul Quran berterima kasih atas silaturahmi yang bermanfaat ini. Saya kira acara ini sangat bermanfaat ya buat para generasi muda supaya bisa lebih paham apa itu teroris dan terorisme sehingga tidak gampang terjebak dan terpapar dengan paham-paham yang seringkali terselubung dengan embel-embel ulama, Islam, moderat segala macam. Alhamdulillah kita mendapat kesempatan kehadiran dari bapak-bapak dan ibu-ibu dari Humas Polri sehingga kesempatan langka ini insya Allah akan bermanfaat buat kami dan insya Allah juga nanti para santri dan seluruh guru di sini akan menyebarkan pengetahuan ini dan insya Allah akan semakin banyak yang paham apa itu teror dan terorisme. Di akhir kegiatan, Kombes Pol Nur Azizah memberikan plakat dan tali asih yang diterima Muhammad Iqbal, pimpinan Pondok Pesantren Ulumul Quran. Dari Langkat, Sumatera Utara, Deli Ruzadi, Polri TV.
Sakit hati karena kerap ditolak korban, seorang pria di Batam, Kepulauan Riau nekat menghabisi nyawa korban. Selain menghabisi nyawa korban, pelaku juga berniat menguasai harta korban. Kapolsek Batam Kota AKP Betty Novia memimpin konferensi pers pengungkapan kasus pembunuhan berencana pada hari Jumat 22 September 2023. Didampingi Kasih Humas Polresta Barelang, AKP Tigor Sida Bariba, dan Kanit Reskrim Polsek Batam Kota Ibtu Fajar Bitikaka. Pelaku pembunuhan adalah pria berinisial PSA, 18 tahun. Pelaku merupakan penyuka sesama jenis. Korbannya adalah SP, 46 tahun. Pelaku dan korban sebelumnya sudah saling kenal. Mereka pernah melakukan hubungan sesama jenis di sebuah hotel dan korban memberikan uang Rp200.000 kepada pelaku. Motif pelaku membunuh korban adalah karena sakit hati, korban selalu menolak ajakan pelaku. Setelah ada kesempatan saat korban mengajak pelaku pergi, pelaku merencanakan perbuatannya dan juga bermaksud untuk menguasai harta milik korban. Pelaku sempat berusaha kabur saat akan diamankan sehingga polisi terpaksa mengambil tindakan tegas terukur. Kejadian bermula ketika si korban diajak oleh ketika pelaku diajak oleh korban untuk berjalan-jalan pada malam hari Kamis 21 September 2023, di mana korban adalah merupakan pacar dari pelaku atau sepasang kekasih yang sesama jenis. Ketika itu korban mengajak pelaku terlebih dahulu makan malam di Legenda Malaka. Setelah makan malam di Legenda Malaka, mereka melanjutkan perjalanan jalan-jalan di WTB sampai di WTB sama Mega Mall. Si korban mengajak pelaku untuk ke hotel. Sebelum kejadian ini mereka juga pernah melakukan hubungan terlarang di Hotel Merlin, di mana pelaku dikasih uang sama korban 200.000, dan di saat itulah pelaku melihat di dalam tas korban ada duit. Nah, di situnya terlintas mungkin di pikiran pelaku untuk menguasai barang-barang korban atau untuk mengambil barang-barang korban. Setelah mereka berkeliling kota Batam, si pelaku mengajak korban ke tanah kosong di samping pelayanan publik atau di depan perumahan perumahan Royal Bay. Ketika mereka berjalan-jalan tersebut, yang mengendarai sepeda motor itu adalah korban sendiri, sedangkan pelaku adalah di belakang. Sambil manja-manja, si korban mengatakan, ayo kita ke hotel, kita seperti kemarin lagi. Tetapi si pelaku menolak, kita jalan-jalan dulu. Dan sampailah diajak korban ke tanah kosong tersebut. Setelah sampai di tanah kosong tersebut, sekira pukul 01.00 WIB dini hari Kamis, pelaku melakukan aksinya, mengeluarkan pisau yang terlebih dulu telah disiapkan, langsung menusukkan perut kepada ke korban. Korban masih bernyawa dan minta tolong sakit, dan korban pun sempat melukai pelaku dengan pisau yang dilakukan pelaku untuk korban, dan pelaku pun tangannya luka, tetapi si pelaku membabi buta menyembelih atau menggorok si korban. Di sanalah korban mengembuskan nafas terakhir. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 340 KUH Pidana, Jungto pasal 338 KUH Pidana, Jungto pasal 365 ayat 3 KUH Pidana dengan ancaman hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Tim Humas Polsek Batam Kota, Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.